3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa channel Rumah Isra TV sekalian, malam hari ini jadi agenda rutin kita Sat Night, dan alhamdulillah banyak yang sudah hadir untuk bertanya pada malam hari ini. Tema kita, walaupun nanti bertanya di luar dari tema ini, ada yang belum move on dari mantannya sehingga dia ketika itu berusaha untuk kembali lagi pada mantannya. Judul kita kan sudah tersebar, masih mengharap mantan. Jadi begini, mengharapnya itu bisa jadi dua kemungkinan. Pertama, dia jadi baik sehingga kita ingin balik dengan dia. Yang kedua, sebenarnya dia tidak mau berubah dan tetap seperti itu saja. Kalau dia jadi baik karena dia berubah, belajar agama, kenal manhaj yang benar, kenal akidah yang benar, punya ghirah, punya semangat, ya no problem, tidak masalah untuk itu. Boleh saja mengharap, ya siapa tahu jodoh. Namun ada yang mengharap di mana yang jadi mantan dulunya itu belum berubah, tidak berubah, dan dia mau nanti ketika ini jadi pasangannya, dia ingin mendidiknya, ingin ngajak ngaji. Ya, yang ini tolong ditimbang-timbang. Kalau dia punya kekuatan ilmu, misalnya ini terutama untuk laki-laki ya, dia punya kekuatan ilmu, ya nggak masalah, dia bisa didik. Apalagi dia bisa mendidik dari nol. Yang kedua, jika dia tidak bisa mendidik, saran saya segera move on. Tidak mikir mantan itu lagi. Dan pahami takdir baik-baik. Gak usah banyak berandai-andai. Karena andai-andai datangkan penyesalan saja. Apalagi kita tidak mau renungkan ya takdir. Tidak mau memahami takdir Allah itu seperti apa. Ya, takdir Allah itu bagaimana? Kita tidak memahami hal itu. Maka ini yang kami tadi katakan, tolong ditimbang baik-baik. Mending kita terus perbaiki diri jadi high quality, kemudian mendapatkan yang terbaik, daripada menginginkan yang kurang baik untuk agama kita. Ini yang kita bahas ya dalam pekan ini. Ada pembahasan, nanti bisa lihat di channel Rumah Isra TV. Ya, rekan-rekan muda sekalian bisa lihat di channel Rumah Isra TV, nanti di pembahasan memilih cantik dulu. Nanti ada di playlist channel Rumah Isra TV ini ada. Ya. Coba nanti renungkan video itu baik-baik, kenapa alasannya kok milih agama. Nabi katakan fazfar bizatiddin ta'ribat yadak. Pilihlah yang bagus agamanya, maka engkau tidak akan merugi. Pilihlah yang bagus agama, coba Nabi SAW itu katakan. Kata Syekh Abdullah Fauzan, itu lebih manfaat untuk dunia dan akhirat. Pemirsa, rekan-rekan muda, coba renungkan ini baik-baik.
Saya yakin Anda bisa move on. Cuma kendalanya adalah Anda masih terus search aja, terus stalking aja, terus cari saja kontak dia atau lihat story-nya. Ingat-ingat dia terus. Coba sekarang ini move on, cari yang lebih baik, terus perbaiki diri. Gak usah lagi memikirkan dia. Apalagi ini kalau laki-laki penyakitnya pada mata. Tutup celah itu. Dan bertekad sekarang jadi lebih baik. Semoga mendapatkan jodoh yang terbaik. Semoga Allah beri taufik. Baik, 6 menit kami bawakan materi. Setelah itu saya lihat kegalauan kalian. Monggo lewat Zoom dulu sambil yang di TV, channel Romeso TV, siap-siap untuk bertanya lewat telepon. Zoom dulu silakan. Silakan Ukti Nurul. Suaranya coba mungkin suaranya bisa dikencangkan lagi. Ukti Nurul silahkan. Sekali lagi Ukti Nurul silahkan. Bisa beralih aja kalau mau ini. Oh iya. Ukti Anggita. Ukti Nurul Ustaz. Ya silakan. Nanti 2 aja ya. Ya. Monggo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Apa problemmu? Ana Anggita Ustaz. Apa? Ana Anggita bukan Nurul. Anggita, iya. Problemmu apa? Ya. Jadi gini Ustaz, Ana kenal si Iwan ini dari tahun 2013. Nah, baru akhir tahun 2019 kemarin, sekitar akhir Desember, dia menyatakan ingin serius Ustaz sama saya. Akhir Desember 2019 dia nyatakan serius. Sekarang langkahnya sudah sampai mana kalian itu? Itu Ustaz. Awalnya rencananya awal Januari 2020 ini dia ingin menghadap Ustaz ke orang tua Ana. Namun qadarullah dari keikhwannya tiba-tiba mundurkan diri Ustaz. Tiba-tiba undur diri? Iya Ustaz, karena satu dan lain hal. Begitu Ustaz. Dan kebetulan Ana untuk melupakan dia itu hampir sekitar 5 bulan kemarin Ustaz, dan 3 bulan ini baru bisa Ya Allah. benar-benar mengikhlaskan Ustaz. Seperti Ustaz, maaf Ustaz, yang kemarin Ana belum sempat nanya Ustaz, jikalau apakah saya salah mengartikan dari jawaban sholat istikharah saya Ustaz. Soalnya kayaknya awal itu saya udah yakin sama dia, cuma pada kenyataannya berbalik Ustaz, tidak sesuai harapan. Terus? Sudah? Kemudian juga dari pihak orang tua juga sudah ingin melihat anak nikah Ustaz. Iya, terus apa? Kamu tanya apa? Solusi apa yang kamu inginkan? Solusinya gimana caranya Ustaz supaya saya bisa untuk Move on. Iya. Gitu Ustaz. Ikhtiar sudah, berdoa sudah. Ikhwan itu sudah nikah apa belum? Belum Ustaz. Terus dia masih mengharapkan kamu enggak? Enggak Ustaz. Enggak, ya sudah kalau begitu lupakan saja, ngapain berharap? Iya Ustaz. Ikhtiar sudah, ingin Sebenarnya itulah akibat dari cinta, terlalu banget cintanya, ya. Itu jadinya kayak gitu. Iya Ustaz. Iya. Salah sih, Ustaz. Itu akan membuat seorang itu sulit move on. Coba ingat kisah ini aja. Ada seorang yang awalnya keadaannya itu nanti berubah 180 derajat. Ini terjadi pada istri Nabi SAW, Sofia. Bapaknya itu Huyai bin Al-Akhtab. Dan suaminya dulu, suaminya Sofia itu gugur
tewas dalam perang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Iya Ustaz. Terus rasa bencinya Sofia itu luar biasa. Benci pada Nabi SAW. Ini gara-gara Nabi ini. Saya paling benci orang di muka bumi ya ini Nabi Muhammad SAW. Coba lihat keadaannya itu. Kemudian Sofia itu jadi tawanan dalam, maaf ini perangnya ini, kalau tidak salah ini Khaybar ini. Ya, dalam perang Khaybar itu ya Sofia jadi tawanan. Kemudian awalnya benci, kemudian Rasulullah SAW berikan keterangan kalau orang-orang Yahudi itu kayak gini. Karena kan Sofia ini Yahudi, sebelumnya Yahudi, terus bapaknya tokoh. Dan setiap ada peperangan Yahudi dengan Rasulullah SAW, bapaknya punya peran besar karena dia tokoh di situ. Gak terima si Sofia. Terus habis itu Rasulullah SAW terangkan, sebenarnya terjadinya itu seperti ini. Akhirnya percayalah Sofia pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas berubah tadi kebencian menjadi kecintaan, berubah 180 derajat. Nah, Ustaz, berarti Tahu apa maksud pelajaran ini? Kalau benci jangan benci banget. Kalau jadi jodoh tahu rasa kamu. Kalau cinta jangan cinta banget. Kalau nggak jadi nyesel. Iya Ustaz. Iya. Ya tahu keadaanmu seperti ini. Segera hilangkan kayak gitu. Ingat yang jelek-jeleknya saja deh. Kalau mau ya, lupakan sesuatu itu ingat yang jelek-jeleknya, dia itu kayak gini. Dia nggak baik untuk saya. Ini takdir Allah yang terbaik. Pasti nanti akan dapat terbaik. Harus optimis. Terus sibukkan diri lagi dengan ilmu biar terhibur gitu. Jangan terus dengan kegalauan. Sudah 5 bulan lama banget itu. Afwan Ustaz, namun 3 bulan ini Anda sudah ikhlas Ustaz. Iya baru 3 bulan ikhlasnya kan. Iya. Lama banget kamu ini belum move onnya itu. Jangan-jangan ketika awal itu nggak jadi makan, lihat dunia kayak apa begitu, mau kajian males. Alhamdulillah tidak. Akhirnya buat status bete di story gitu ya dia ya. Sekarang move on, iya. Kuncinya itu. Ingat kata saya tadi. Ya, jadi orang jangan cinta banget gitu, apalagi belum jadi apa-apa. Kalau benci jangan terlalu benci banget. Kalau jadian baru kena itu. Ini orang paling benci dia, saya paling benci dia di kelas, luar biasa. Ternyata jadi jodoh dia juga. Paham ya kaidahnya seperti itu ya? Segera move on, pokoknya sibukkan diri dan cari yang terbaik insya Allah. Harus yakin Allah nanti akan beri yang terbaik. Nah Ustaz, untuk di biro jodoh rumah itu sendiri tersebut masih full ya Ustaz? Iya, kecuali kalau kamu umur darurat baru saya kasih ACC. Kalau masih biasa-biasa saja. 25 Ustaz. Tunggu kamu 35 dulu kalau gitu. Astagfirullahaladzim. Iya. Baik Ustaz. Iya, cukup ya. Satu lagi lewat Zoom silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya chat, ya sebelum saya beralih ke telepon. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Saya Ahwat berumur 19 tahun yang baru saja lulus sekolah. Saya ingin menikah namun orang tua menyuruh anak bekerja untuk mencari pengalaman dulu. Bagaimana meyakinkan orang tua Ustaz? Bagaimana meyakinkan orang tua? Saran saya coba matangkan dulu. Kalau memang sudah siap, bilang pada orang tua saya sudah. Sebenarnya dari orang tua itu pingin kesiapan si Ahwat saya. Kalau Ahwat itu kebanyakan dari siap-siap enggak ya? Atau sebenarnya bukan itu, tapi orang tua kalau paham agama dia tahu gelagat anaknya itu gimana, tingkah laku anaknya gimana, sudah siap, biasanya orang tua carikan jodoh langsung. Sebenarnya berarti sikap, intinya itu sikap dari putrinya ini bagaimana. Kalau putrinya ini sikapnya lebih dewasa, lebih menunjukkan mau menikah gitu, kadang cuma dengan lisanul hal, yaitu perilaku, itu sudah orang tua sudah tahu tanda-tandanya. Karena kan sifat anak putri, gadis, itu pemalu besar. Malunya luar biasa gitu. Maka dia sulit utarakan pada orang tua seperti itu. Dan ini Nabi SAW katakan juga untuk perawan gadis seperti itu. Sehingga terus perbaiki diri.
Ya, kalau mau mengutarakan sama orang tua, utarakan. Ya, mudah-mudahan nanti orang tua pun bisa carikan, apalagi bapak soleh, baik, bisa carikan yang soleh dan baik pula. Baik, saya beralih dulu ke telepon, monggo. Silakan. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ustadz, ini Tika dari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Sebentar. Ini kurang, nggak masuk di sini. Sebentar, tunggu. Sebentar ya Mbak, tunggu. Iya. Halo. Halo. Belum masuk suara saya. Sebentar, tunggu. Suaranya Mbaknya belum masuk. Masih Iya. kecil. Tes. Orang lain yang ternyata temannya beliau yang menyatakan beliau pengen ta'aruf dengan saya gitu Ustadz. Tapi saya ragu awalnya, terus temannya bilang sebenarnya dia tuh pengen serius sama kamu karena ngeliat agamamu baik gitu katanya Ustadz. Akhirnya saya mau mencoba kan Ustadz. Awal Januari lalu kita memutuskan untuk ta'aruf, tukar CV. Kemudian pertengahan Februari beliau berniat untuk nazar. Tapi qadarullah beliau ada sesuatu yang ada masalah gitu Ustadz, yang nggak bisa langsung nazar, nggak bisa meneruskan untuk ta'aruf gitu. Jadi saya mengkat ta'aruf itu berapa bulan ya, 2 bulan gitu Ustadz. Saya nggak pernah kontak, saya hapus nomornya, kita udah nggak pernah kontak pun, di kantor kita ketemu juga nggak pernah ngobrol gitu Ustadz. Kemudian ibunya beliau tuh bilang ke perantaranya kalau bisa itu diteruskan gitu Ustadz. Kemudian saya tanya sama beliaunya maunya kayak gimana, tapi beliaunya bilang saya nggak bisa ngasih keputusan sekarang karena masih ada masalah, masih ada kendala gitu Ustadz. Saya mencoba untuk istiqoroh lagi takutnya, tapi tetap ada bayangan dari beliau gitu loh Ustadz. Terus kemudian akhirnya saya tanya ke perantaranya beliau maunya tuh seperti apa. Saya bilang gitu, kalau misalkan mau minta waktu ya nggak apa-apa, saya kasih waktu gitu. Akhirnya beliau minta bulan Agustus ini Ustadz. Nah, pertanyaan saya, apakah itu menjadi ini ya jawaban dari istiqoroh saya ya Ustaz, penghambat-penghambat ini gitu. Tapi dari beliaunya sendiri, beliau bilang kalau misalkan memang nggak ada kendala ini, saya siap melamar kamu kapanpun gitu Ustaz. Terus pertanyaannya? Ya itu Ustaz, apakah bisa jadi penghambat ini adalah jawaban istiqoroh saya yang sebenarnya gitu Ustaz. Jadi kan karena dari mimpi saya takut itu dari setan gitu Ustaz. Belum tentu tadi, jadi nggak mesti nuruti mimpi. Terus tadi kendalanya tadi apa? Ada masalah gitu Ustadz, masalah pribadi beliau dari keluarga beliau ya, yang kalau saya memang nggak bisa diri gitu. Itu ada kendala seperti itu bisa timbang-timbang. Kalau nanti kedepannya nggak baik, apalagi itu kaitannya dengan agama, misalnya dia maksiat ini dan itu gitu, bisa jadi pertimbangan untuk tidak melanjutkan. Kalau misalkan
saya masih ada kecenderungan gimana Ustaz? Ya, coba istikharah lagi. Nah, Ustaz. Iya. Kemudian tanya lagi Ustaz, saya kan punya teman ya Ustaz, punya teman yang katanya itu gini Ustaz, waktu dulu awal beliau itu katanya ini nggak pacaran gitu loh Ustaz, tapi ternyata qadarullah beliau itu bercerai, dan saya tuh dapat cerita gitu Ustaz dari temennya yang sebenarnya menasihati saya gitu Ustaz, katanya gini, dulu itu waktu awal mau nikah beliau itu sampai minta tolong orang buat bacain Yasin Fadilah gitu loh Ustaz ke calon jodohnya ini, dan menikah itu sampai nyari-nyari kayak utangan gitu katanya Ustaz, dan sekarang itu akhirnya bercerai setelah beberapa bulan menikah. Nah, pertanyaan saya, apakah misalkan kita misalkan kita maksa gitu loh Ustaz, maksa untuk berjodoh dengan seseorang dan kemudian cerai, berarti dia bukan jodoh kita atau gimana Ustaz? Kan soalnya kalau misalkan itu nggak jodoh kan gimana pun caranya Allah akan pisahkan kan Ustaz. Tapi ini ternyata mereka menikah gitu loh Ustaz. Iya, menikah takdir, terus cerai takdir. Berarti bukan jodohnya gitu ya Ustaz. Jodohnya awal. Jodohnya oh gitu. Tapi kalau misalkan mereka sama-sama saling memperbaiki gitu bisa jadi takdirnya berjodoh gitu ya Ustaz. Berjodoh, bisa jadi cerai tadi kembali lagi. Oh gitu. Soalnya teman saya bilang gini, kalau misalkan emang nggak jodoh nggak usah maksa gitu. Tapi pikiran saya gini, kalau emang nggak jodoh kan berarti Allah pisahkan gitu dengan berbagai cara kan dari awal pernikahan gitu Ustaz. Jadi kalau orang sudah jalani dia nikah, ya jodoh tuh. Terus gagal, ya cerai, ya itu juga takdir. Oh gitu ya. Iya. Berarti takdir itu bisa diubah dengan cara kita dan doa kita ya Ustaz ya. Yang jelas begini, kamu tidak tahu takdirmu kayak bagaimana, cuma berusaha. Iya. Enak Ustaz. Gitu aja mikir simpel takdir itu, nggak usah mikir nanti besok mau cerai. Itu kan nggak usah dipikir. Iya benar Ustaz. Iya. Kenapa mikir yang depan, yang itu terlalu buruk? Kenapa nggak optimis gitu loh? Oh iya Ustaz. Ihris alama yanfa'u wasta'in billah. Semangatlah pada hal yang bermanfaat untukmu, minta tolong pada Allah. Kan Nabi nggak suruh, hati-hati loh kamu nanti ke depan nanti gagal. Itu enggak. Kalau gagal baru Nabi suruh. Ya sudah jadi takdir. Kalau belum gagal ya tetap semangat. Jangan pikirannya itu, saya nanti takut nikah lah, nanti cerai. Belum juga nikah, jodoh juga belum dapat. Kenapa pikirannya ke situ? Nah Ustaz. Ya, jangan itu. Jadi jangan pengaruh cerita teman itu. Hati-hati loh kamu paksakan jodoh nanti ini juga belum dapat. Iya, kadang itu saya mikir gini Ustaz, apakah saya dengan menunggu ini itu sama kayak memaksakan jodoh gitu loh Ustaz, karena beberapa kali saya juga mencoba untuk ta'aruf dengan ikhwan lain. Pokoknya tapi berusaha saja untuk saat ini, masa depan itu nggak usah mikir, takdirmu akan datang, itu bukan urusanmu. Tugas kita usaha saat ini. Nah Ustaz. Ya mikir takdir itu simpel, kamu nggak usah ngurus-ngurus yang ke depan gitu loh. Cuma berencana, kalau nggak jadi ya sudah, saya cuma mau menikah gitu. Kalau cerai itu urusan lain. Nah Ustaz. Paham ya? Ya, taib. Ya, cukup. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Urusan lain. Baik, sekarang lewat YouTube dulu. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, di sekolah kalau ada telepon nanti langsung masuk ya. Saya ada yasinan bersama di setiap hari Jumat dan saya sering ditunjuk untuk memimpin yasinan itu. Bagaimana cara saya untuk menolak ketika ditunjuk? Ya pelan-pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa di mana ini? Erna. Di Purwokerto. Silahkan. Ya, Ustaz. Iya silakan. Ustaz mau tanya, kalau misalnya nazar itu misalnya ada pertanyaan itu sebaiknya yang lebih aktif bertanya itu yang pihak ikhwannya atau akhwatnya ya Ustaz? Karena dari pengalaman saya sendiri, saya juga khawatirnya terlihat lebih lebih agresif. Iya, terus juga khawatirnya juga dikira ikhwannya terlalu pintar atau pandai agamanya gitu. Khawatirnya jadi ikhwannya itu minder kayak gitu Ustaz. Mau saya kasih tahu bocoran? Boleh. Iya. Yang penting akhwat tuh jangan terlalu cerewet.
Nah iya khawatirnya Nah juga itu. itu, tahu kan istilahnya? Iya, nanyanya Nah. khawatirnya terlalu dikira terlalu itu cerewet gitu. ini saran dari yang biasanya ngurus biro jodoh di bio bilang awalnya terlalu banyak nanya. Harusnya kayak gini gak usah ditanya begitu. Iya tapi itu Ustaz, maksudnya si Ikhwannya juga diem jadinya. Oh, kamu dapat yang ini introvert berarti. Ya bisa jadi seperti itu gitu kan. Iya. Iya. Itu tinggal diumpan-umpan saja. Gak Berarti seimbang nggak apa-apa gitu ya kayaknya. misalnya kalau misalnya Ya, berarti jangan terlalu dari- cerewet lah, jangan terlalu banyak-banyak ya soal-soal yang nggak perlu lah. Yang penting-penting saja. Cuma laki-laki itu kalau dia sudah lihat ini kebanyakan yang ini ya cerita di Biro Jodoh Rumaiso ya. Kebanyakan kalau yang mundur, laki-lakinya mundur itu karena lihat perempuannya terlalu agresif, terlalu cerewet gitu. Ya, kok banyak nanya, ngotot gitu. Nah, biasanya kalau laki-lakinya introvert atau dia itu pendiam, ya mundur dia, takut. Ini belum jadi apa-apa sih sudah kayak begini gitu. Sehingga perlu dikontrol, perlu ditahan gitu. Iya. Nah Ustaz, terus berlagi lagi Ustaz. Iya. Kalau misalnya kemarin itu terakhir nazar, Ikhwannya itu bawa teman. Jadi lucunya qadarullah, maksudnya Ikhwan temannya itu memang maksudnya dari secara fisiknya itu memang lebih baik gitu kan. Nah gini, jadi Ikhwan datang bawa temannya, ternyata kamu lirik temannya itu ya? Iya. Ya. Tapi sih alhamdulillahnya temannya itu sudah alhamdulillah udah menikah. Jadi kan saya istilahnya tindakan pandangan saya beralih ke Ikhwan yang memang jadi salah saya gitu kan. Iya. Jadi saya juga, nah dari nazar itu si Ikhwannya mundur, khawatirnya juga karena lihat saya juga gagal fokus gitu. Terus? Ya, itu hatinya akhirnya si Ikhwannya mundur. Padahal saya ngeliat temannya itu, maksudnya saya menilai dari temannya itu juga bagus gitu, maksudnya kelihatannya itu kan teman-teman ngajinya juga gitu, kayak kajian gitu kan. Nah saya coba menilai dari sisi temannya itu husnuzan kalau si Ikhwannya ini juga akan seperti beliau temannya ini gitu, karena yang banyak bicara itu si temannya itu, teman Ikhwannya gitu kan. Tapi qadarullah Ikhwannya mundur dan mengatakan kalau belum menemukan kecocokan. Nah itu juga karena saya juga diem, karena ya itu dia pas nazarnya saya khawatirnya dikira agresif kayak gitu. Sebenarnya saya kritisi ini, dia bawa teman tadi. Jadi di dalam Biro Jodoh Rumaiso itu kita usahakan kayak gini nggak terjadi. Itu kayak gitu kasusmu itu. Jadi biasanya jadi dengan tim. Jadi kita punya tim ya. Jadi ibu-ibu ini yang ngurus. Jadi ya laki-laki ini kalau bawa teman keluar dulu, si perempuan bawa teman keluar dulu kecuali orang tuanya ya. Nah nanti mereka berurusan dengan tim nanti yang cocokkan itu gitu. Itu kesalahan terbesarmu sebenarnya. Iya juga sih. Tapi sebenarnya sih saya udah ikut Rumaiso, udah masuk ke grupnya. Tapi qadarullah saya juga ada. Jadi sebelum dimasukin ke grupnya itu, saya ada calon lagi gitu kan. Jadi pasti masukin saya juga ada izin ke uminya. Saya ada jadwal nazar gitu, gimana? Apakah saya keluar dari grupnya, dari grup atau di skip dulu gitu kan? Terus kata umi, ya udah di skip dulu aja gitu kan. Tapi saya belum menghubungi lagi sih saya ke Rumaiso lagi gitu. Maksudnya bisa terus lagi. Ya coba aja hubungi Biro Jodoh Rumaiso lagi. Jadi kalau bisa gini ya, kalau berikutnya mau nazar lagi, ini pelajaran yang lainnya juga ya. Kamu jangan bawa yang cantik daripada kamu, terus si Ikhwan jangan bawa lebih ganteng daripada dia, hancurlah di situ tiba-tiba. Salfok semuanya itu.
Kalau si laki-laki sih harusnya dia bawa yang hancur aja deh. Biar gak lirik-lirik sana sini gitu. Apa bawa orang tua gitu, simbah-simbah gitu dibawa. Iya, masa ini kesalahan dia itu sebenarnya. Ini kok bawa yang ini walaupun akhirnya sudah nikah gitu. Iya, Ustaz. Paham ya? Oh ya. Ustaz, kalau untuk prospek data ikhwannya itu sebaiknya sebelum nazar atau sesudah nazar? Sebelum nazar ataukah sesudah nazar? Sebelum dong. Sebelumnya. Iya, nazar itu kalau sudah punya peluang besar mau maju lagi untuk kemantapan. Kalau ta'afan di rumah Iswa itu perkenalan, ta'aruf dulu sepuas-puasnya, habis itu sudah matang, nazar. Gitu ya? Iya, lama Ustaz. Baik, cukup. Cukup Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, baik. Baik, saya baca dulu lewat WA ya. Ini barangkali saya baca dulu sebentar. Nah ini kenapa lewat lewat WA ini, karena ada yang mungkin mau telepon dia malu. Kecuali kalau mau telepon nggak pakai inisial nama mungkin lebih bagus ya. Anak akhwat tahun ini usia 25 tahun. Alhamdulillah untuk studi S1 sudah selesai. Saat ini bekerja. Sudah merasa siap menikah dan orang tua pun sudah meminta anak untuk segera menikah. Namun anak belum memiliki calon dan belum tahu akan meminta siapa untuk menjadi perantara Ustadz. Karena kondisinya lingkungan kerja anak adalah lembaga di bawah firqah tertentu. Teman anak juga banyak yang dari firqah itu. Sebenarnya orang-orang kantor sering bertanya yang akhirnya menjurus menawari anak untuk dicarikan ikhwan dari firqah tadi. Namun anak tidak ingin masuk di lingkungan firqah tersebut. Terus jadi dari keluarga orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada anak dan seterusnya. Selama ini anak belum menemukan kajian binaan khusus akhwat bermasalah di daerah anak. Bisa online sebenarnya. Mohon sarannya Ustaz, apakah anak cukup memperbaiki diri dan memohon kepada Allah atau harus menempuh ikhtiar yang seperti apa? Bisa lewat biro jodoh, cari lagi lewat teman pengajian gitu, atau sebenarnya sih kalau akhwat dia mudah untuk keluar dari kotanya, ini tidak ada masalah kalau dia lewat biro jodoh yang ada di luar kotanya gitu. Coba ditimbang-timbang lagi ya. Satu lagi lewat WA, baru nanti Zoom ya, silakan. Anak akhwat umur 33 tahun. Saat ini anak sedang berikhtiar mencari jodoh. Cuma sampai sekarang belum ketemu jodohnya. Qadarullah anak juga didiagnosa sakit Ustadz. Dan saran dari dokter agar segera menikah. Agar mengurangi stres dan lebih tenang jiwanya. Mungkin dokter menganalisis salah satu sebabnya sakit saya ini karena stres dan cemas karena belum menikah. Namun saya sendiri sudah merasa wajib untuk menikah Ustaz. Qadarullah kemarin sempat proses dengan seorang ikhwan, tapi pada akhirnya ikhwan tersebut mundur karena mengetahui kekurangan ana dan juga sakit ana Ustaz. Waktu itu sebenarnya ana juga masih ragu bahwa akhwat ikhwan tersebut Ustaz. Jadi untuk membantu keraguan saya itu, ana sampaikan kekurangan ana. Kalau ikhwan tersebut lanjut, ana akan mempertimbangkan juga. Tapi ternyata ikhwannya mundur. Nah, apakah ana salah Ustaz? Dan ke depan jika anda ta'aruf kapan waktu yang tepat untuk menerangkan kekurangan tadi. Jadi tergantung ya, kekurangan ini perlu diterangkan enggak ya. Kalau memang tidak terlalu urgen diterangkan, ini tidak ada penyakit yang rawan, tidak ada juga kaitannya dengan masalah hubungan intim ke depannya misalnya, tidak juga tentang masalah kemandulan misalnya, atau penyakit-penyakit rawan misalnya, nah maka seperti itu tidak ada masalah. Ini nggak perlu sampaikan dulu. Ya, tidak perlu sampaikan. Namun kalau itu rawan, ya baiknya disampaikan di awal untuk jadikan pertimbangan. Baik, coba lewat Zoom dulu, 2 lagi. Nah, Ustaz. Ukti Ani Muslimah. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, ada ingin bertanya. Iya.
Ya, anak kan belum menikah, Ustadz, tapi ingin mempelajari terlebih dahulu ilmu-ilmu apa saja yang harus disiapkan untuk pernikahan. Terus? Nah, menurut Ustadz, baiknya Anda belajar dari mana, Ustadz? Ya belajar dari nol lah. Dan sumber-sumber yang dianjurkan. Sudah ada buku apa yang kamu baca, pelajari gitu? Halo? Belum, Ustadz, baru mau mulai belajar. Kalau saran saya, maksudnya Baru ingin memulai belajar, Ustadz. sebelumnya sudah pernah ikuti kajian apa gitu? Sudah pernah atau ini baru hijrah pertama ini? Halo? Halo? Kajian ikut, Ustadz, tapi bukan tentang pernikahan. Ikut, Ustadz. Nah, matangkan yang kajian Halo, umum Ustadz. dulu. Halo, matangkan yang kajian umum Halo, dulu. Ustadz. Halo? Halo. Halo? Dengar suara saya? Halo, Ustadz. Dengar, Ustadz. Iya, saya tadi sudah. Halo. Iya, halo. Dengar suara saya ya? Ustadz. Dengar. Jadi sinyalmu yang jelek nih. Jadi saran saya, matangkan kajian dulu. Matangkan kajian yang biasa diikuti tadi. Halo? Iya, Ustadz. Halo. Nah, matangkan kajian itu, ikut seperti kajian biasa dulu. Sebenarnya nikah itu nggak mesti kamu pelajari nikah melulu gitu, enggak. Ini cuma berapa persen ya dari yang pelajaran penting yang lainnya perlu dipelajari gitu. Jadi misalnya pelajari akidah itu dimatangkan, ibadah itu dimatangkan dulu. Yang nanti ini cuma persiapan kalau memang sudah jadi nikah. Nah, baru nanti persiapan, nanti kewajiban istri apa, kewajiban suami apa, masalah hubungan intim itu bagaimana, masalah cerai bagaimana, gitu. Oh, ya, baik, Ustadz. Baik. Satu lagi silakan. Ukti Anggita. Ya silakan. Bentar, Ustaz. Nanti saya bacakan lewat chat aja ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz, Ana pernah digodain sama Ikhwan. Dia bilang kalau lihat Ana adem. Pernah juga dibelakangan sama Ana, padahal Ana sudah berpakaian tertutup rapat. Bagaimana Ana menyikapinya? Apakah Ana marahin atau gimana Ustaz? Cuekin aja, itu laki-laki gombal. Ngapain nanggapi serius? Kamu nanggapi malah nanti GR dia. Ya, jadi nggak usah tanggapi, cuekin aja. Dia pesan WA kayak gitu, dia puji-puji kamu, nggak ada keseriusan nikah, nggak ada apa-apa gitu, cuekin. Ya nggak usah nganggap serius juga, nanti kamu malah nganggap, waduh saya benih banyak yang suka, itu enggak. Gitu ya. Terus ada lagi? Satu lagi ya? Ukti Rahma. Ukti Rahma. Assalamualaikum Ustaz, Ahwan izin bertanya, apakah dengan menukarkan CV kita sudah menunjukkan keseriusan kita untuk menikahi akhwat tersebut atau tidak? Ana mau melakukan tapi ragu Ustaz, mohon bimbingannya Ustaz. Ya, saran saya tetap pertimbangan orang tua dulu, baru kamu mengajukan CV tadi. Baiknya pertimbangan ini didahulukan sebelum mengajukan. Karena banyak yang gagal karena orang tua akhirnya nggak setuju. Karena kamu nekat-nekat mengajukan CV, sedangkan orang tua tidak menyetujui kamu menikah karena masih kuliah. Jadi timbang-timbang seperti itu. Baik, saya terima telepon langsung dulu. Silakan di studio, monggo. Halo, ada? Banyak itu. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jomblo? Iya Ustaz. Jomblo di mana ini? Izin bertanya Ustaz, ini kan saya sudah dilamar gitu Ustaz bulan Maret lalu, tapi saya baru izin sama orang tua itu bulan Juni kemarin dan orang tua alhamdulillah merestui. Terus? Namun orang tua itu boleh mengizinkan saya menikah untuk tahun depan Ustaz, sedangkan saya itu semenjak orang tua mengizinkan buat saya galau gitu loh Ustaz, kayak kepikiran. Terus kadang saya itu mau tidur aja kayak nggak bisa gitu Ustaz, kepikiran si Ivan itu. Terus gimana caranya biar saya itu nggak galau dan kepikiran gitu Ustaz, itu benar-benar bikin saya terganggu gitu Ustaz. Sedangkan orang tua bolehnya tahun depan.
Sebelumnya itu namanya nggak bilang orang tua. Sudah Ustadz, Iwan itu udah bilang ke orang tua saya. Namun orang tua saya itu mengizinkan buat nikah tahun depan. Karena kenapa? Karena bulan Juni lalu kakak perempuan saya baru selesai nikah Ustadz. Jadi pikiran orang tua saya itu kalau habis kakaknya nikah, adiknya ikut nikah itu nggak baik gitu Ustadz. Kalau kakaknya nikah terus? Kakak saya baru nikah bulan Juni kemarin. Terus? Sedangkan si Iwan itu menghadap orang tua saya bulan Juni juga setelah kakak saya menikah. Iya, terus? Orang tua merestui saya dengan Iwan itu, namun tidak boleh tahun ini Ustaz, harus nunggu tahun depan gitu. Iya, karena biayanya besar, biayanya sudah habis banyak untuk kakakmu. Nah sebenarnya saya tidak perlu yang pesta-pesta gitu Ustaz. Iya, itu bukan masalah itu, ini masalah orang tua. Lantas gimana biar saya nggak galau gitu Ustaz? Hah? Biar saya nggak galau gitu gimana biar? Ya kalau gitu, kalau itu mau masalah, gitu. Kira-kira orang tua masih bisa dilobi nggak? Sedikit sulit sih Ustaz. Sedikit kan berarti masih bisa, ada peluang kan? Tapi saya nggak berani, saya malu. Iya, memang sifat gadis kayak gitu. Tapi Ya, kalau gimana? sekadar tanya aja bagaimana coba? Saya tahu gadis kayak gitu sifat malunya besar sekali. Kadang saya Kalau jiwa saya si tuh ada yang hilang gitu Ustaz. jangan bilang jiwa ada yang hilang, kamu masih hidup kok. Kayak kerasa kayak gitu. Gak usah terlalu puitis-puitis banget lah. Bilang aja saya sedih gitu aja. Jangan bilang jiwa saya hilang, jiwamu masih ada. Gitu. Iya, kamu terlalu galau sekali gitu. Kalau seandainya gini, lobby nggak jadi, saran saya sekarang pending dengan tidak hubungan dengan ikhwan itu lagi. Sudah tidak hubungan lagi Ustaz. Tidak ada semenjak habis ta'aruf itu. Tapi mau lanjut tahun depan? Iya, mau lanjut dan Imannya juga udah mempersiapkan diri gitu Ustaz. Ya sudah, berarti pokoknya nggak ada hubungan lagi sama sekali. Nanti kalau sudah mau dekat-dekat baru itu ya. Masalah orang tuamu tuh cuma satu. Biasanya orang tua itu pertimbangan. Ini bulan ini kakakmu baru nikah. Masa bulan ini kamu nikah lagi? Biayanya habis. Kamu bilang itu, saya sederhana saja. Nggak ada orang tua mau nikahkan anak sederhana itu nggak ada. Orang tua pengen yang terbaik. Karena dia ingin tunjukkan pada anaknya sendiri. Orang tua mampu seperti ini. Dia ingin tunjukkan ke keluarga. Dia ingin tunjukkan pada teman. Dia ingin tunjukkan pada tetangga gitu. Tanya aja sama orang tua yang lainnya juga sama. Berarti saya sama orang tua gimana? Saya lobby lagi atau gimana Ustaz? Coba lobby, kalau tidak bisa sudah sabar. Nunggu setahun tanpa ada hubungan lagi. Berarti nunggu ya Ustaz ya, kalau misalkan nggak berani nanya. Iya, sabar ya. Sekarang sibuk ngaji saja, ngaji terus, dengarkan YouTube Rumeso TV terus. Mudah-mudahan nggak banyak galau. Amin ya Ustaz. Ya, kalau gitu nah doanya ya Ustaz ya, semoga saya bisa sabar. Iya, mudah-mudahan bisa sabar. Ya, syukur Ustaz, jazakumullah khair. Wah, iya aku baik. Ini malam Sat Night itu malam galau-galau semuanya ini. Baik, coba lewat Zoom dulu. Ukti Karmila. Bisa dua lagi ya. Nah, Ustaz. Ukti Karmila. Ukti Diana. Ukti Karmila. Ada? Tidak bersuara Ustaz. Baik, pindah. Dia nggak mau di ini ya, kasih ke yang lain. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya. Waalaikumsalam 3 minggu yang lalu Ana konfirmasi ingin mengajukan ta'aruf melalui pendamping ta'aruf Ana pada salah satu ikhwan di member ta'aruf. Kemudian diterima sama ikhwan tersebut dan kemudian dibuatkan grup ta'aruf oleh admin. Setelah beberapa jam saya tanya jawab sama ikhwan tersebut, ikhwannya malah chat pribadi. Saya suruh chat kembali ke grup ikhwannya. Ikhwannya nggak mau, katanya enakan chat pribadi. Kemudian Ana nggak lanjut proses ta'aruf tersebut. Bolehkah ta'aruf itu tanpa perantara? Itulah ikhwannya itu akhlak yang gak baik. Nggak usah lanjut dengan dia. Baik, saran saya gini. Ini untuk semua ya.
Itulah ruginya kalau dibuat satu grup. Terus ada pihak ketiga, terus dibuat satu grup. Kalau di rumah iso itu nggak pernah terjadi kayak gini. Karena lewat perantara, si ikhwan mau tanya apa, lewat perantara dulu ini. Terus perantara ini sampaikan forward ke yang si perempuan. Perempuan nanya apa, lewat perantara. Terus kayak gini, gak ada yang tahu kontak satu dan yang lainnya. Itu dijaga privasinya itu. Seandainya ta'aruf ini gagal, itu gak mungkin nomor yang ini bocor, yang ini bocor tuh gak mungkin. Dijaga privasinya sekali. Dan ini sudah jadi SOP. Kami gak pernah buat satu grup. Ya, gak pernah sama sekali buat satu grup karena resikonya besar. Kecuali kalau sudah serius, baru nazar sudah fix, nah itu baru nanti tingkatan selanjutnya mau melamar. Nah melamar baru kita kasih kontaknya, silakan hubungan gitu. Nah sudah dia mau serius baru nanti hubungi orang tua. Nah musibahnya itu kayak gini nih. Akhirnya settingan via chat pribadi. Kalau saya nggak akan milih dia, itu dia dari sisi akhlaknya kurang baik. Kesimpulan saya kayak gitu. Gitu ya. Baik, satu lagi. Ustadz Ahwan mau bertanya, saat ini anak sedang ta'aruf dengan Ikhwan. Beliau sudah menghubungi orang tua, tapi saat ini beliau tidak ada kabar dan tidak ada kejelasan. Sebaiknya bagaimana ya Ustadz? Orang tua follow up duluan, mundur atau boleh langsung ta'aruf dengan orang lain? Mundur atau boleh langsung ta'aruf dengan Ikhwan lain? Jujur semakin kesini anak semakin tidak stabil. Nah, bilang saja yang dengan yang pertama tidak jadi, terus dengan yang lain nggak masalah. Membatalkan nggak masalah, itu no problem ya. Terus, sebentar. Sekarang lewat telepon dulu saya ini. Nanti habis ini nanti Zoom siap-siap lagi. Siap, nanti baru saya bacakan lewat YouTube ya. Ya, monggo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dengan Pulana di Kalimantan. Jomblo ya? Ya. Ya kalau nggak jomblo saya nggak mau jawab. Jomblo. Ya, mau tanya apa? Ya, pertanyaannya seperti ini. Saya umur 29 tahun. Terus udah coba ngambil sebab di tahun 2018, cuman tidak berbuah hasil. Terus kemarin coba lagi, masih belum ada hasil. Nah kemudian jadi saya sampai pada titik yang dimana ya udahlah pasrah aja gitu. Terus saya juga pengen kerja jadinya. Umur berapa sekarang? 29. Oh, sudah rawan saya anggap itu ya. Terus? Terus iya tidak ada kelanjutannya lagi dari yang kemarin itu. Berarti sekarang nggak ada yang proses ta'aruf, nggak punya keinginan untuk ini lagi, nggak punya keinginan untuk cari jodoh lagi? Cari jodoh lagi, nggak tahu. Saya sudah ngirim CV yang di sini pakai pihak ketiga, terus kedua itu saya coba yang lewat online gitu, cuman tidak meyakinkan. Jadi ya sudah. Orang tua gimana? Orang tuamu bagaimana? Orang tua setuju untuk menikah. Sudah berdesak-desak berarti ya? Iya kan? Iya. Ini di Kalimantan mana? Kalimantan Selatan. Ya, masalahnya saya mau kasih ACC tapi Kalimantan Selatan. Kalau di Jawa mungkin saya agak mudah ini. Oh ya nggak apa-apa. Yang boleh bertanya selain tentang jodoh, boleh? Ya apa? Tentang apa? Ini tentang hukum jual beli itu tentang toko. Jadi tokonya itu menggadaikan punya orang. Terus ada halaman itu dibuat toko. Nah, itu gimana hukumnya? Apa masih digadaikan terus kita itu dia menggadaikan, kita yang menggadai. Terus sudah di pihak kita nih rumahnya. Berarti di pihak si kreditur. Iya, yang ngasih uang. Yang ngasih uang, kreditur berarti ya. Terus kreditur. Terus ada halamannya kan. Nah, halamannya itu dijadikan toko. Halaman itu dijadikan toko. Dibangun toko di depan rumahnya itu. Terus gimana? Sambil itu jualan. Gratis, cuma-cuma atau ada bayaran? Apa? Cuma-cuma atau ada bayaran untuk pakai tempat tersebut?
Cuman kita yang buat, bukan orang. Terus Tapi itu kan dikasih barang WC juga gadean. diperbaiki gitu. Tapi kan barang gadean. Iya, barang gadean. Ah, Gimana? berarti riba. Oh, riba. Oh, Iya. terima kasih Ustaz. Karena itu masuk kulu qardin jarum manfaatan fahuwa riba. Oh, ya gitu ya. Oke. Berarti Ya. itu di stop aja. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang lewat ini belum? Zoom. Maaf, lewat ini dulu YouTube ya sebentar. Saya baca, habis ini nanti saya beralih lagi ke Zoom. Bagaimana cara ikutan melalui Zoom? Soalnya nggak tahu ID-nya. Nanti cek biasanya di IG saya itu sudah ada, atau di story YouTube channel Rumisa TV sudah ada. Ada telepon Mbak Mas Maulana? Angkat. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Salam Ustaz. Bagaimana? Ini Ustaz, kenalin saya hamba Allah dari Pekanbaru Ustaz. Pekanbaru ya? Ya gimana? Iya. Tanya apa ini? Ini Ustaz, saya mau nanya. Misalkan kan, saya ini kan sebenarnya kan belum, umur saya kan 26 Ustaz. Ya. Terus? Jadi saya kan punya pasangan Ustaz ya. Pasangan saya itu juga pengen cepat menikah Ustaz gitu. Ya. Cuman saya belum mampu secara finansial lah Ustaz gitu. Belum ada gaji bulanan juga gitu Ustaz. Sudah kerja Rata-rata belum? Apa Ustaz? Sudah kerja belum? Saya sudah kerja, cuman pendapatan saya itu masih belum gitu loh, Ustaz. Belum jelas loh, Ustaz gitu. Terus maunya pendapatan berapa baru jelas? Apa Ustaz? Maunya pendapatan berapa baru jelas? Bahkan tuh kadang 1 bulan tuh ya kecil lah Ustaz. Bahkan untuk hidup saya sendiri aja tuh belum bisa banget loh Ustaz gitu. Tapi pekerjaan ada kan? Ada Ustaz. Iya maaf, pekerjaannya apa deh? Biar saya makin jelas jawabnya ini. Saya swasta Ustaz. Hah? Swasta. Swasta, pegawai swasta? Bukan pegawai juga Apa? Ustaz. YouTuber atau Ya. apa gitu? Beritahu aja. Gimana Ustaz? Apa ininya, aktivitasnya? Ini saya kayak jaga karyawan toko gitu loh Ustaz. Nah itu aja bilang. Ya terus? Nah, ya kadang tuh pun saya juga freelance pun juga nggak jelas Ustaz gitu. Tapi saya nyuruh pasangan saya itu kan, saya bilang aja kalau nggak cari calon lain aja gitu Ustaz. Tapi dia mau tetap sama kamu? Mungkin tetap masih pengen sama saya Ustaz gitu. Kayaknya kamu unggul di tampang aja deh. Gimana Ustaz? Kayaknya kamu unggul di tampangmu deh. Enggak juga Ustaz. Terus? Mungkin mungkin jadikan kayak Leminso mungkin. Lemino. Enggak juga Ustaz. Enggak. Ya ya kalau saya tuh juga malu Ustaz karena Ustaz ya pasangan saya ini kan dia dokter Ustaz. Ya juga jadi saya juga sadar diri lah Ustaz gitu. Gimana Ustaz ya solusinya Ustaz ya? Apakah saran saya ke dia benar atau gimana gitu? Kalau saya sih saranin, Ya. mungkin kamu cari yang selevel saja. Selevel saja Ustaz ya? Iya. Oh iya. Ini saya Tapi yakin ini belum saran saya ngasih tahu ke dia untuk cari orang lain udah bener Ustaz ya berarti ya? Saya yakin ini juga belum beritahu orang tua nih. Gimana Ustaz? Sudah beritahu orang tua apa belum? Sudah Ustaz, cuman saya belum ketemu orang tua dia gitu. Iya, dia pasti belum ada pertimbangan ini nih. Nah, kalau dia ketemu orang tua saya sudah gitu Ustaz. Terus? Dia ketemu orang tua saya sudah. Iya, gitu. maksudnya kamu ketemu orang tua dia. Dia sebenarnya juga udah nyampein Ustaz ke orang tuanya. Saya timbang-timbang dulu deh, ini berat bagi saya. Gitu Ustaz ya? Iya. Dia sudah nyampein ke orang tuanya kalau orang tuanya sebenarnya ya pertama kan ya mahar cukup tinggi Ustaz ya. Cukup tinggi gitu kan. Ya sebenarnya malu-malu aja Ustaz. Wajar-wajar saja kan kalau orang mampu kan nggak apa-apa Ustaz. Terus
tapi orang tuanya sebenarnya misalkan saya nggak bisa mencapai mahar gitu kan, ya ke orang tuanya ya udah gas aja gitu. Cuman sayanya yang ya gimana Ustaz ya? Ya manusia punya rasa khawatir, wajar Ustaz ya. Iya, saya kalau dalam posisi ibu saya nggak berani maju. Nggak berani maju Ustaz ya? Iya. Kenapa Ustaz? Berat. Ustaz? Very tough. Apa? Sangat berat. Sangat berat Ustaz ya? Iya. Iya sih Ustaz. Berarti ya saya seperti yang saya saranin ke pasangan saya tadi aja Ustaz ya? Iya. Oh. Sampaikan dengan halus gitu, cari alasan lain deh gitu ya. Ya kalau mungkin kalau suruh cari yang lain dia agak tersinggung. Saya sebenarnya sudah sering nyampaikan juga Ustaz, cuman dia malah nangis gitu Ustaz. Ya itu nangis sebentar saja itu. Daripada nangis terus-terusan Ustaz ya? Iya. Iya. Oh gitu Ustaz ya? Iya. Baiklah Ustaz. Cukup? Itu aja Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz. Semoga sehat selalu Ustaz ya. Jazakallahu khairan. Waalaikum. Baik. Jadi YouTube galau kan? Sudah dibilang itu berat banget. Zoom dulu. Yang galau-galau dulu lah, Zoom. Silakan. Ukti Karmila. Ini masalahnya berat-berat banget malam ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaan saya Ustadz, saya kan tinggal sama nenek. Iya. Kemudian pernah nanya kayak gini, gimana kalau misalnya nanti saya udah nikah terus ikut sama sama suami, terus nenek bilang mau gimana? tinggal sama dia dan ayah. Orang tua jenengan gimana? Orang tua udah nggak bisa Ustadz. Berarti jenengan ikut nenek saja, bapak ibu pisah, gitu? Ikut nenek sama ayah. Baik. Berarti nanti baiknya saran nenek jangan dulu dituruti. Nanti lihat ke depannya dapat si laki-laki ini maunya bawa kamu kemana? Gitu Ustadz. Iya. Mudah-mudahan nanti nenek dan bapak setuju dengan keinginan calon suamimu. Karena asalnya perempuan itu nurut suami. Ustaz. Paham ya? Paham Ustaz. Iya, itu saja. Jadi itu timbang-timbang saya pokoknya nurut suami dulu gitu. Kalau ada masalah lain saya jawab lain ini. Tapi kalau keadaanmu saya tetap sarankan kamu nurut suami. Cukup ya? Baik Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Waalaikum. Satu lagi Ibu, sebelum saya balik ke telepon, yang diteleponnya sudah pada ngantri juga. Ya. Ukti Aryani Jatiningsih. Ukti Aryani Jatiningsih. Ukti Atika Putri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, Ana kan sudah pernah coba berbicara dengan orang tua tentang ini proses ta'aruf. Nah terus orang tua tidak setuju dengan cara ta'aruf seperti itu. Orang tua lebih setuju bahwa lebih sering kayak kepacaran begitu, bahwa datang si laki-laki ke rumah untuk kenalan biar lebih kenal lanjut. Nah saran Ustadz gimana Anda menjelaskan ke orang tua tentang proses ta'aruf Ustadz? Orang tua kayaknya masih awam ya. Nah Ustadz. Ya orang tua setujunya apa pacaran dulu? Ya seperti saling mengenal dulu begitu Ustadz. Biar mereka bisa kenal si Ikhwannya langsung gitu. Nah mungkin strateginya gini. Tapi orang tua sudah pengen kamu nikah nggak? Kemarin kan sempat ada yang mencoba melamar, tapi yang dari ibu tidak sepakat karena beda suku, jadi batalkan. Cari lagi yang sesuku. Nah, Ustaz. Kayaknya ini orang tuanya cuma problem itu deh, bukan ini kamu disuruh pacaran deh. Kayaknya problemnya itu.
Karena sebagai orang tua pingin cari yang sesuku, ya sudah cari sesuku dulu targetnya. Nah, tapi yang kalau masalah ta'aruf itu? Masalah ta'aruf, itu bisa diatur. Bilang saya sudah kenal, kan pertama kenal dulu, cari informasi dia kan. Nah, Ustaz. Tapi kan nggak mesti dia datang malam mingguan, nanti ngedate bareng, jalan bareng, bonceng bareng, ke mall bareng, kan enggak. Bilang saya sudah tahu dia, gitu aja. Karena kamu sudah telusuri dia dulu, gitu. Itu kan sebenarnya yang orang tuamu pingin. Nah, Ustaz, Ya. selanjutnya ini misalnya nanti suatu saat insya Allah kalau qadarullah diizinkan menikah, Ya. terus ketika orang tua tidak sepakat dengan memakai cadar, apakah proses walimahnya anak boleh melepas cadar? Boleh. Atau gimana? Boleh, saran saya ikut orang tua. Nah, Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan. Baik, saya lanjut ke telepon. Ya, assalamualaikum, telepon yang di telepon DS, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Dina di Purworejo. Jomblo ya? Iya. Iya, apa masalahmu Mas, apa? Kalau nanya harus nyebutin namanya nggak? Tidak harus. Kamu kalau masalah yang nggak perlu sebut nama, nggak perlu. Oh iya. Iya. Halo. Iya, silakan langsung. Oh ya. Jadi gini, saat saya kan sedang bertaaruf dengan seseorang. Nah, itu udah dari sekitar bulan Oktober. Lama sekali itu ya Allah. Iya, lama kan, udah sampai sekarang. Nah, terus Iwannya itu juga sudah main gitu. Main ke rumah. Nah, setelah itu udah, tapi ya nggak ada kata-kata apa-apa gitu, maksudnya nggak ada gimana-gimana. Nah, setelah itu jadi bingung Ustadz, ini sekarang tuh gimana gitu loh. Saya juga bingung karena masalahmu nggak jelas ini. Soalnya kan saya mau nanya juga nggak enak gitu. Ya cerita aja, kan namamu nggak ada yang tahu. Maksudnya nanya aja ke Iwannya gitu Ustadz. Nah, enggak, masalahmu apa? Mau tanya apa sama si Ikhwan? Maksudnya terus gimana ini untuk kejelasannya gitu loh. Gini, orang tuamu sudah setuju nikah nggak? Sudah setuju. Sudah? Udah. Orang tua sudah setuju menikah, ya kan? Iya. Nah, terus masalahnya di Ikhwan apa tadi? Sejauh ini maksudnya kayak nggak ada gimana-gimana gitu loh Ustadz. Berarti tinggal nanya aja, ini jadi nggak? Tapi waktu itu sempat ngasih kabar katanya maksudnya katanya tuh nanya ini mau lanjut atau enggak, apa itu sebenarnya penolakan secara halus atau gimana ya Tati? Bisa jadi tidak sudah nolak secara halus kalau dia nggak jawab-jawab tuh. Oh gitu ya? Iya. Maksudnya dia cuma tanya ini gimana, mau dilanjut apa enggak gitu loh. Ya kalau gitu tanya saja, kalau dia nggak respon berarti mau nggak lanjut, itu isyarat seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Terus mengatakan kalau memang sudah ada yang lebih siap, ya maju dia nggak aja. masalah gitu. Iya. Terus ada lagi Ustadz. Terus kan dia juga mengatakan kalau maksudnya dia suka kalau maksudnya kalau lihat perempuan tuh yang jilbabnya menutup dada. Nah terus tapi di satu sisi pernah ngelihat bahwa dia tuh nge-like mantannya. Apa itu salah satu nge-like foto mantannya yang dia itu belum move on dari mantannya itu. Gimana? Dia belum move on dari mantannya. Oh berarti belum move on ya Tasya? Iya. Seharusnya kalau yang gitu. Baik itu ya nggak kayak gitu. Ini yang tadi saya bahas di awal nih ya. Kan tema kita kan masih mengharap mantan kan. Ya itu tanda-tanda itu masih mengharap mantan itu. Dia sebenarnya mau menunggu. Ngelak foto itu ya. Iya, ngapain dia kalau melupakan mantan like kayak gitu terus masih stalking itu. Oh gitu ya. Iya, ngapain? Kan itu masuk di beranda dia. Iya. Jadi harusnya kalau memang udah mantan ya harusnya nggak usah di-unfollow aja. Iyalah. Katanya untuk menjaga silaturahim ya. Alah, silaturahim apa? Emangnya dia sedulur apa dengan dia? Oh gitu ya Tasya. Iya. Bukan sedulur, bukan apa-apa, sudah jaga silaturahim. Nggak ada kayak gitu. Ya udah. Paham ya? Iya udah. Makasih ya Tats.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca lewat YouTube, ini ada yang menarik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya laki-laki 28 tahun, sudah ngaji, berpenghasilan mandiri secara finansial. Walaupun belum mapan, ortu sudah nyuruh nikah, tapi saya kok masih ragu-ragu untuk menikah. Gimana ya Ustaz? Nah ini kayaknya pertemuan berikut nih saya harus bedah ini laki-laki yang belum berani nikah-nikah ini loh. Jomblo yang belum nikah-nikah padahal sudah punya penghasilan. Tolonglah, waktu itu sebentar. Dan kamu tambah umur juga, ya kalau cowok sih nggak terlalu masalah sih, tapi pertimbangan untuk terhindar dari fitnah ini lebih besar loh. Ya, biar kamu tidak banyak galau, tidak banyak juga lakukan hal sia-sia, dan rizkimu lebih berkah, penyaluran syahwatmu itu tepat, pandanganmu juga itu terjaga, nikah. Kayaknya pertemuan pekan depan ini saya harus motivasiin cowok-cowok ini, karena banyak yang belum nikah nih, walaupun sudah ikut tafsir saya sudah berbulan-bulan ini tentang perjodohan ini. Ya, nanti kita akan bahas insya Allah dalam pembahasan sendiri. Baik, terima telepon dulu langsung. Assalamualaikum. Mas Maulana, angkat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah Ustaz dari Palembang. Iya, ingin mau tanya apa nih? bertanya Ustaz. Iya. Usia saya 25 tahun, Iya. Pekerjaan saya dokter. Terus? Halo? Ya, terus. Jadi gini Ustadz, saya insya Allah punya calon. Pekerjaannya itu pengacara Ustadz. Terus? Cuma pendapatannya itu tidak menentu Ustadz. Kadang dalam 6 bulan itu bisa sama sekali nggak ada klien. Iya, terus? Jadi saya udah pengen serius sama dia, cuman dia kurang nggak percaya diri gitu Ustadz untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Kemudian untuk diri saya sendiri, saya yakin sama dia, saya serius dan bersedia untuk membackup dia gitu Ustadz. Iya. Cuma dianya yang minder gitu Ustadz. Menurut Ustadz solusi bagaimana Ustadz? Solusinya saran saya ya dia baiknya tidak bergantung sama kamu nanti kalau menikah ya, karena laki-laki berikan nafkah. Jadi bukan bergantung ke penghasilan istri gitu. Gampangannya gini, saya terangkan saya masalah saya di desa itu. Jadi ada laki-laki yang istrinya yang kerja di pasar, suami cuma nongkrong di rumah, ngopi lah, nggak ada kerjaan gitu. Saya anggap ini bagi saya itu aib banget. Kok laki-laki suruh istri kerja, terus dia cuma cuma menunggu saja penghasilan dari istri, dia nggak punya harga diri kayak gitu. Kerja, ada usaha gitu. Kalau memang kayak masalah sekarang pandemi gitu, ini masalah beda ya. Dia mungkin tidak dapat orderan atau sebagai pengacara tidak ada kasus misalnya yang dia bisa pecahkan itu, ya. Itu problem sendiri memang karena nggak ada sekarang, nggak, agak sulit gitu. Ada beberapa pekerjaan yang memang sulit untuk dia cari gitu ya. Tapi kalau dia sudah nanti misalnya masa normal nih ya, terus punya pekerjaan, ya yang penting dia kerja dulu, dia kasih berapapun untuk istri, ya istri nerimo, hargai, gitu. Itu kuncinya. Paham ya? Jadi tetap laki-laki beri nafkah, nggak boleh cuma suruh istri kerja, itu nggak boleh. Laki-laki harus punya harga diri dong untuk cari nafkah. Paham ya? Ya Ustaz. Tapi kan kalau dia kan pekerjaan tuh udah ada Ustaz, cuman ya masalah pendapatannya aja yang nggak stabil gitu. Itu gimana ya Ustaz ya? Ya nggak stabil kan masih bisa tanggung jawab, ya nggak masalah toh. Berarti nggak apa-apa tuh Ustaz. Iya nggak apa-apa. Tawakal terus pada Allah, nanti insya Allah akan ditolong nanti. Jadi saya bilang sama dia dipertahankan gitu Ustaz. Iya. Ya. Cuma bagaimana cara membangkitkan percaya diri dia Ustaz? Lihat ini, suruh dia lihat video saya malam ini. Ya Ustaz. Iya. Ya saya juga udah menjelaskan. Yang penting kan dia latar belakang pendidikannya juga ada. Iya. Pokoknya harus yakin gini. Ini hadis Nabi ya. Nabi SAW itu akan menolong orang. Ada 3 Nabi sebutkan, namun salah satunya adalah orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Itu ditolong oleh Allah. Allah kasih rizki itu. Harus tahu, yakin nanti Allah akan nolong. Gitu ya. Terus orang tua saya kan
mengajukan uang mahar kan yang cukup tinggi gitu. Saya sudah jelaskan sama dia merasa tidak sanggup. Cuman saya bersedia untuk melobi orang tua saya, Ustadz gitu. Menurut Ustadz bagaimana? Ya suruh dia maju kalau mau serius. Ya. Berarti kalau dia udah down duluan, minta mundur? Minta mundur, ya sudah cari yang lain. Gitu ya, Ustadz. Iya. Lebih baik dengarkan orang tua atau tetap mempertahankan Ustadz kalau misalnya kalau coba kalau lihat saran orang tua itu bagaimana? Gitu ya? Oh ya, Ustadz. Ji, cukup ya? Oh ya, Ustadz ada satu lagi yang ditanyakan Ustadz. Kamu belum berhenti nih, terakhir nih, nggak boleh terakhir lagi ya, terakhir, the last one. Ya, saya punya teman Ustadz. Diperingkas. Halo? Diperingkas, sekarang kamu sudah makan waktu nanti ini. Ya. Teman saya ini Ustadz sudah berkali-kali diputuskan oleh mantannya, sehingga yang terakhir kali ini membekas di hatinya dan dia menjadi tidak percaya diri Ustadz untuk memulai sebuah hubungan. Menurut Ustadz sarannya bagaimana ya? Move on, sibukkan diri dengan hal yang manfaat, gak usah mikir-mikir mantan lagi karena belum tentu itu yang terbaik. Gitu ya, harus yakin itu. Kuncinya pada memahami takdir aja deh, itu paling mudah dipahami. Iyalah. Baik. Oke, Ustadz. Syukuran Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, silahkan lewat Zoom dulu. Zoom kesempatan terakhir, ini sudah jam 21:04 nih ya, monggo. Saudara Firdaus Rahmat Haki. Ustadz? Ya, silakan. Iya, Ustadz. Ya, jomblo bukan nih? Jomblo lah, Ustadz. Malah mungkin dia yang ngejomblo. Ya, Ustadz. Saya dari suaramu aja saya sudah tahu kamu jomblo. Iya. Ustadz gini, saya kan pernah bercerai setahun lalu. Terus? Saya sekarang umur 23. Terus? Nah, punya keinginan lagi nyari jodoh, kok malah kayak trauma gitu ya, Ustadz? Trauma kenapa? Akhwat itu kayak piye ngono, Ustadz? Dulu apa? Masalahnya apa aja gitu, nanti bisa dipecahkan. Masalahnya sih dulu udah 2 tahun nikah, terus kena omongan orang tua sih yang istrinya jadi kayak nggak mau lagi gitu sama anak, Ustadz. Ditinggal lah intinya, Ustadz. Dia nggak mau balik lagi? Nggak mau, udah 2 kali saya jemput, Ustadz. Nggak mau ya? Iya. Taib. Ya sudah, berusaha bangkit lagi. Sebenarnya sisi trauma banget, soalnya kalau lihat cewek-cewek itu trauma banget. Mukanya apa itu kayak padahal bener-bener cantik sebenarnya kalau dilihat dipandang, cuman kok trauma gitu loh. Udah setahun padahal. Kalau trauma ini karena sebab masih ingat dulu terus, masih terbayang, dan yang terbayang itu yang ngeri-ngerinya, jelek-jeleknya gitu loh. Itu jangan dipukul rata. Gak semua cewek kayak begitu. Gak semua akhwat kayak begitu. Sepertinya pikiranmu masih mikir, ini nanti jangan-jangan nanti seperti mantan saya dulu gitu. Belum tentu. Coba aja lihat pikirannya Ummu Salamah itu. Ini pikiran baik dia nih ya. Ini bukan karena masalah apa, suaminya meninggal perang ini. Suaminya Abu Salamah dulu. Kan dia punya anggapan gini, emangnya ada yang lebih baik daripada istri saya lagi yang dulu, dengan suami saya yang dulu. Ternyata dia berdoa pada Allah, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala untuk musibahku, wa akhlif li khairan minha, dan berilah aku ganti yang lebih baik. Coba lihat di sini dia berusaha untuk tidak, dia berusaha, siapa tahu di sini dia perasaan gini, memang ada yang lebih baik. Ternyata ada. Sama juga dengan kasusmu ini. Emang ada yang apa cewek semuanya seperti itu ya nanti ya? Bukan, belum tentu. Jadi yang dulu ada itu jangan dulu jadi patokan. Buktinya aja Ummu Salamah bisa dapat yang lebih baik karena dia menikah artinya dengan Rasulullah SAW.
Harus yakinnya kayak gitu. Jadi yang saya tinggalkan ini belum tentu yang nanti seterusnya jelek juga yang lainnya gitu. Jangan pukul rata semua dong. Paham ya? Tapi kok banyak yang kabur ya Ustaz setelah tahu kalau anak duda. Padahal anak juga masih tergolong muda, masih umur 23, nggak punya anak juga. Iya, itu beratnya di situ memang. Statusmu itu berat di situ. Namun pasti saya yakin ada lagi. Kalau kamu mau, ya, pertama tidak pasang target terlalu tinggi. Paham ya? Halo? Jangan pasang status terlalu tinggi. Artinya jangan terlalu pasang target terlalu tinggi. Karena keadaanmu sudah beda dengan dulu. Pertama. Terus kedua, kalau ada akhwat yang mau menerima apa adanya, diterima juga. Selama agamanya bagus, prioritas agamanya. Yang ketiga, kalau mungkin ada yang akhirnya sekufu denganmu, kamu duda, dia janda gitu. Dan sifatnya sama, itu juga belum punya anak, kamu juga belum punya anak. Mungkin itu lebih enak. Jadi lebih milih prioritas nyari janda aja. Iya. Gitu. Kalau mau kayak gitu, lebih mudah itu. Iya. Ini hasil pengalaman saya ya. Saya nggak ini jadikan harus ya. Namun dari problem-problem kita ngatasi masalah kayak gitu. Walaupun ada akhirnya cowok yang duda juga dapat yang gadis. Namun itu rata-rata karena dia tidak pasang target tinggi-tinggi. Dia mau nerima, oh sudah saya sama ini saja nggak apa-apa, yang penting saya nikah lah. Iya Ustaz, sebenarnya udah sekarang sih nggak bener-bener termasang terlalu tinggi. Karena apa? Dulu istri Ana bener-bener cantik menurut Ana Ustaz. Jadi sekarang bener-bener nggak mau nyari yang cantik lagi gitu. Nah biasa aja. Takut. Gitu. Iya. Paham ya? Iya Ustaz. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan insyaallah. Iya baik. Saya terakhir ke telepon monggo. Ada ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa pelanin dulu suara saya di belakang siarannya biar langsung fokus ke telepon. Monggo. Oh iya Ustaz. Iya, mau nanya apa ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, gimana cara kita mempersiapkan agar kita bisa siap nikah? Ya belajar dong. Kenapa? Umur sudah berapa? Umur 21. 21. Orang tua sudah izinkan atau belum? Udah Ustadz, udah ditawarin orang tua, udah sempet. Sudah ditawarin sama orang tua? Cuman dari pribadinya aja sih yang masih takut untuk melanjutkan ke jenjang tersebut. Jadi gimana Ustaz tipsnya biar siap, benar-benar siap gitu? Pertama yakinkan orang tua dulu. Coba pelan dulu. Iya terus. Halo Ustaz. Ya sebentar, ada gangguan sedikit ya. Sudah. Yang pertama tadi apa tanya tadi? Terganggu nggak fokus jadinya. Siap. Bagaimana cara mempersiapkan? Cara mempersiapkan. Orang tua sudah setuju nikah ya? Orang tua iya. Cuman dari pribadinya aja Ustaz. Cuma dari pribadinya dia siapa? Pribadi saya. Kenapa belum siap? Itu. Nah itu gimana Ustaz? Ana juga kurang tahu. Ya, kenapa belum siapnya? Ya, karena belum mateng. Belum mateng itu karena kedewasaan pertama belum ada, ilmu masih kurang. Gitu. Coba matangkan lagi ilmu, belajar terus, itu pasti akan termotivasi untuk nikah. Ya, terus kedewasaannya ya layaknya kamu mau belajar jadi seorang ibu begitu ya. Jadi belajar gimana saya bisa jadi ibu ya. Mungkin belajar masak, belajar ini, belajar itu gitu. Itu saja problemnya sebenarnya. Halo? Halo? Close ya dia? Close. Halo? Halo? Baik, cut dulu Mas Maulana. Baik. Gak ada lagi? Ada coba satu telepon lagi monggo. Ganti yang itu. Nah itu, angkat.
Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya dengan Ari, Ustaz. Di mana ini? Ana kebetulan masih karantina di Jogja, tapi domisili di Jakarta. Ya, silakan. Apa yang ditanyakan? Iya, begini Ustaz. Ya, alhamdulillah kalau berkaitan dengan tema yang hari ini, alhamdulillah mantan-mantan Ana memang sudah menikah ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Terus? Nah, jadi pertanyaan Ana begini Ustaz. Ada kebetulan memang Ana sudah pernah menikah sebelumnya. Pernah menikah dan qadarullah memang Ana mengajukan khuluk begitu ya Ustaz. Nah kemudian Ana memang beberapa kali begitu, maksudnya ketika itu memang berpesan kepada seorang Ustadz yang menurut Ana insya Allah amanah untuk bisa dicarikan jodoh begitu Ustadz. Nah kemudian qadarullah si Ustadz kemudian menawarkan diri ke Ana. Ustadznya yang malah menawarkan diri. Iya, terus. Tapi itu sudah kali kedua Ustadz. Iya, terus. Beliau menyampaikan niatnya ke ke ayah Ana begitu ya Ustadz ya. Ini poligami. Cuman masalahnya, iya. Terus? Masalahnya Ustadz, masalahnya itu karena beliau kan memang sudah menikah. Iya. Sudah menikah. Iya. Jadi Ana itu akan menjadi mungkin istri ketiga. Iya, terus? Istri ketiga begitu. Nah, masalahnya ke Ana Ustadz, artinya begini, memang di satu sisi Ana wajib bersyukur karena bertemunya dengan dengan seorang Ustadz yang memang Masya Allah gitu, maksudnya secara keilmuan Insya Allah bisa membimbing Ana gitu. Cuman di sisi yang lain Ana tidak siap karena Ana jadi posisi yang ketiga gitu Ustadz. Nah di sisi yang lain Ana juga merasa kurang percaya diri. Karena kan secara keilmuan jauh, maksudnya Ana masih sangat perlu untuk belajar gitu. Nah di usia Ana memang untuk saat ini memang Ana tidak memasang target yang terlalu tinggi. Cuman itu tadi Ustadz dilemanya ketika bertemunya dengan seorang yang menurut Ana itu sudah secara keilmuannya sudah bagus gitu. Tapi Ana bukan menjadi yang pertama. Namun di sisi yang lain ketika Ana mencoba untuk mencari pilihan katakanlah yang masih single katakanlah begitu ya Ustaz. Nah setiap kali Ana membuat semacam CV itu beberapa memang si Ikhwan ini merasa tidak percaya diri gitu. Jadi intinya begitu Ustaz. Intinya dapatnya yang agamanya bagus, tetapi posisinya tidak yang menjadi yang pertama. Sementara kalau keilmuannya di bawah Ana itu dan usianya di bawah Ana, itu si Ikhwan merasa tidak percaya diri. Nah ini Ana ini berdirinya di posisi mana nih Ustadz? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran saya pilih yang lebih bagus agamanya. Meski saya bukan yang pertama. Iya kan cuma bukan yang pertama aja. Iya? Kelemahanmu kan cuma itu saja kan? Iya tapi. Iya tahu, tahu berat. Tapi kan lebih manfaat untuk agamamu gitu. Kalau mau lebih yakin, coba tanyakan pada istrinya yang sudah ada, gitu aja.
Oh gitu, maksudnya Ana minta supaya istri beliau yang datang untuk meminta Ana gitu? Bukan, maksudnya tanya dari mereka suami itu bagaimana gitu aja. Oh gitu. Kuncinya di situ. Gitu ya Ustadz. Iya, tapi apakah daripada menyesal nanti laki-laki minder semua? Ya, Ana juga nggak tahu maksudnya mindernya. Iya. Iya. Nanti ada yang ini ada yang terakhir itu kebetulan memang warga negara asing, Ustadz. Ya, timbang-timbang dulu deh. Mau belajar, gitu mau bagus agama apa enggak, itu aja deh poinnya. Gitu aja ya. Iya, kan mikirnya sederhana toh. Iya. Idealnya bagus agamanya tapi juga yang pertama gitu loh, Ustadz. Kalau nggak dapat? Kalau nggak dapet, iya, Ana juga bingung juga ya. Saya nggak bingung, kamu ini aja, ibu cuma apa? Ya kalau saya mau bilang sebenarnya cuma karena nggak dapat yang pertama saja. Ana sampai begini Ustadz, maksudnya tidak memasang yang terlalu tinggi. Ana hanya menyampaikan Ustadz, sepertinya Ana udah sampaikan ke beliau, sepertinya Anda memang belum siap untuk menjadi bukan menjadi yang pertama begitu. Barangkali memang Ustadz ada semacam murid begitu. Insya Allah Ana akan pertimbangkan. Nah, buktinya aja dikasih, yang lainnya minder kok. Gitu ya? Cukup. Simpel kan saya jawab kan. Saya bukan proses sama Ustadz, bukan. Namun saya kan jawab sesuai dengan pertanyaan. Kecuali kalau pertanyaannya misalnya ini pilihan ketiga, terus ini dapat yang sama-sama single, belum ada pasangan, ini agamanya bagus. Nah itu baru saya sarankan, sudah sama ini aja deh. Iya. Pilihanmu ibu cuma kasih tahu kayak gitu, ya sudah saya jawab apa adanya. Kan sesuai dengan soal. Iya benar. Karena pilihannya hanya itu ya Ustadz ya. Iya. Tinggal nanti belajar gimana menyesuaikan ini. Ya. Jangan tanya ke saya, tanya ke yang lain nih, ke ustadz yang lain. Buka ada videonya Ustadz Abdullah Taslim yang lainnya. Iya. Saya ngurus yang jomblo-jomblo aja nih, yang masih single-single aja ini. Iya Ustadz. Ya insya Allah. Jadi pegangannya itu ya Ustadz ya. Cuman Ana juga heran ya Ustadz, kenapa si Parah Iwan ini merasa tidak percaya diri begitu Ustadz? Iya, padahal belum dicoba ya. Karena mungkin yang si Akhwat levelnya lebih tinggi, siapa saja pun minder gitu. Oh gitu. Iya. Iya, karena kan CV juga, maksudnya gini, kan kita di CV juga menampilkan diri kita apa adanya kan Ustadz. Jadi kita tidak bisa. Iya. Simpel saja. Jadi masalahnya bukan pada kami si Akhwat gitu ya Ustadz ya. Kalau si Ikhwannya minder gitu. Sudah ada yang nerima aja apa adanya, sudah ada yang dapat terbaik, yang ngapain mikir panjang-panjang cuma karena dapat yang ketiga gitu. Salahnya saya tanya sama saya sih, saya jawab kayak gini. Coba tanya sama yang anti poligami, mungkin jawabannya beda. Apa Ustadz? Kalau menurut Ustadz terkait dengan poligami, mungkin ada yang mampu bahasan khusus gitu nanti Ustadz. Kalau saya nggak ada pengalaman, nanti tanya saja yang sudah. Saya ngurus jomblo-jomblo dulu nih, jomblo-jomblo pada sekarat semua ini. Ini semua pada galau nih, ibu telepon nih. Baik. Ya. Ya mungkin itu saja dulu Ustadz. Nanti coba dengar video Ustadz Abdullah Taslim, siapa lagi ya? Yang lainnya deh. Abdullah Taslim. Ya. Kalau video saya nggak ada, saya mending ngurus yang jomblo-jomblo yang belum ada apa-apa sama sekali. Iya kan Ana juga jomblo Ustadz. Iya tahu, tapi jomblonya kan high quality. Nah, kemudian begini Ustadz, pertanyaan Ana yang kedua. Terakhir. Oke, iya terakhir. Afwan Ustadz. Jadi Ustadz, Ana itu pernah menikah. Terus? Pernah menikah dan melalui ta'aruf Ustadz.
Hanya saja memang perantaranya ini menurut Ana kurang amanah karena beliau tidak menyampaikan informasinya secara detail. Dan itu Ana baru ketahui Ustadz setelah menikah. Akhirnya jadinya seperti itu. Dan belum sampai setahun, begitu ya Ustadz ya. Ana makhluk. Iya, dengan alasan karena si Afwan ya Ustadz, si perantara Ikhwan tadi ini atau Ikhwannya? Bukan si Ikhwan. Itu masuk dalam ini Ustadz kelompok LGBT. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tidak ada kejelasan sama sekali sebelumnya ya. Memang ini secret banget, rahasia banget. Pertanyaan Ana Ustadz, ini supaya tidak terjadi tidak terjadi hal yang sama. Bagaimana sih Ustadz untuk kita bisa mengetahui apakah si Ikhwan ini gitu ya bukan termasuk golongan kaum Sodom itu Ustadz. Iya. Nah, itu pertanyaan itu pada saat nanti proses ta'aruf itu hendaknya kita tanyakan pada saat apa? Apakah pada saat nazar? Sebentar. Dia ngaji nggak sebelumnya? Sebelumnya memang, sebelumnya tidak Ustadz. Karena ini, karena terus terang waktu itu memang Ana melihat ya beliau itu adalah yatim piatu sejak usia 6 tahun. Orang tuanya tidak ada dan dia di bawah pengasuhan seorang nenek. Dan Ana saat itu memang sudah diberitahu oleh si perantaranya ini bahwa mudah-mudahan ketika sudah menikah akan berubah. Nah, cuman quote and quote Ana tidak tahu maksudnya berubahnya ini. Mungkin menurut Ana mungkin secara agama Ana bisa ajak nanti mungkin ada acara kajian dan segala macam gitu. Baik. Nah, tetapi kalau sudah masuk dalam kaum Sodom ini kan yang agak yang sulit ya Ustadz ya untuk kita bisa saya beri masukan untuk ya, ini kecuali kalau beliaunya yang mau merubah gitu. Baik, berubah. Ini mungkin solusi dari saya dan jadi closing nanti. Iya. Sebenarnya kekurangan di biro jodohnya saya rasa. Biro jodohnya kurang meneliti dari sisi keagamaan. Kalau ibu nggak mau bandingkan, coba bandingkan dengan biodata di biro jodoh Rumaisa itu saya susun sendiri. Saya susun dengan kriteria pertanyaan-pertanyaan yang itu langsung bisa menjawab problem-problem yang ada gitu. Jadi guru ngajinya siapa, sudah ngaji berapa lama, terus kitab apa yang dipelajari, kriteriamu itu mau bagaimana. Terakhir saya buat closing dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, itu saya kasih pertanyaan akidah semuanya. Dan itu pertanyaan hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang ngaji saja. Dan dari pertanyaan ini akan ketahuan dia ngaji bener nggak. Itu sebenarnya seperti ujian sebenarnya. Dan tapi orang bisa jawab otomatis kalau sudah biasa ngaji, dia sudah bisa jawab otomatis. Kekurangannya sebagian biro jodoh cuma tahu orang dapat jodoh saja namun tidak perhatikan agamanya. Itu yang wajib waspada. Ini guide untuk ibu karena ibu kan sudah pilihannya tadi saya sudah dapat. Ya kan? Nah, untuk yang lainnya berarti. Sudah cukup? Makasih untuk teleponnya Bu. Itu nanti manfaat untuk yang jomblo-jomblo juga, pelajaran. Biar nanti hati-hati juga dengan LGBT. Dan mudah-mudahan selamat dari jodoh-jodoh yang tindakannya seperti ini. Demikian kami cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.